Hari ini ngajuin di Julo dapat limit 500.000 langsung tarik dapat 460.000. Peringatan untuk Anda yang nonton channel ini, saya tidak menyuruh Anda untuk berhutang, bermain pinjol, atau merawat pinjol-pinjol Anda. Malahan, saya memberikan tutorial bagaimana caranya menggalbaikan pinjol-pinjol tersebut. Nah, kita semua demand atau merindukan Indonesia tanpa pinjol. Gitu ya, kita pengen Indonesia ini bebas dari pinjol. Oke. Beberapa pinjol sudah diblokir, yang terbaru Jembatan Emas, Dana Fix, dan lain-lain. Ya, ada 2 atau ada 3. Hanya saja lajunya kurang cepat. Ya, nah, maka dari itu, untuk mempercepat kebangkrutan dari pinjol-pinjol ini, mari kita ajukan sebanyak-banyaknya dan galbay. Oke? Karena sudah ada yang bunuh diri, awas tuh, hati-hati. Ya, Anda nih yang rawat-rawat pinjol nih. Ya, galbay adalah jalan yang terbaik. Oke, nah hari ini saya akan minjol di Julo menggunakan data teman saya, gitu ya. Kalau data saya yang udah nggak bisa karena sudah busuk, ibaratnya gitu, sudah macet di slick OJK-nya, sudah call 5. Oke, nah teman saya ini fresh data, bukan fresh, masih ngerawat pinjol-pinjolnya. Wah, kebetulan nih lagi ngerawat pinjolnya gitu. Nah, tipe kategori nasabah mana yang akan dicairkan di pinjol, yaitu adalah tipe nasabah yang sering merawat pinjolnya, bukan data fresh. Data fresh itu banyak ditolak. Ya, banyak ditolak. Ya, bagaimana caranya agar data fresh lalu bisa di-ACC semua pinjol? Anda harus mencari satu persatu pinjol yang mau meng-ACC data tersebut. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah ketemu di ACC, dirawat tuh. Nah, setelah 2 bulan, 3 bulan dirawat, baru ngajukan semua pinjol-pinjol yang lain. Itu pasti keterima. Nah, kalau orang yang sedang ngerawat pinjol atau lagi jadi budak pinjol itu, waduh, pasti di ACC 100%. Ya, walaupun tidak jaminan. Ya, saya bilang ke dia, bro, nggak usahlah rawat-rawat pinjol Anda itu. Ya, kamu makan bisa nggak? Yang rawat-rawat pinjol, gede-gedein pinjol itu gaji kamu itu buat bayar pinjol itu. Ya, anak kamu bisa makan nggak? Kata dia, bisa bang, masih bisa kok. Ya, tenang aja, saya udah siap galbay kok. Cuman lagi nunggu limit yang gede, baru nanti digalbay semua. Ya terserah lah, ya yang penting dia siap galbay. Gitu ya, siap galbaynya sih karena ada saya gitu kan. Oke, nah apakah pengajuan pinjol kali ini berhasil? Mari kita langsung ke intinya saja. Hari ini ngajuin di Julo dapat limit 500.000 langsung tarik dapat 460.000. Kita lihat dulu ya. Ini 100, 200, 300, 450. Yang 10-nya nggak bisa keambil ya, nggak apa-apa ya. Nah ini duit masih ganteng ya kan, masih lurus dari bank langsung, dijeber-jeber asli ya. Hari ini saya baru saja berhasil mencairkan dana di pinjaman online Julo gitu ya. Cair sudah ahlinya saya ini mencairkan pinjol seseorang gitu ya. Kalau dulu saya itu di ACC sampai 35 pinjol. Ya, nah kalau pinjolnya orang lain, teman-teman saya, waduh banyak ya, udah nggak kehitung. Teman-teman saya itu pada minta diisiin datanya untuk minjol gitu kan, katanya tangannya tangan ajaib pasti ACC gitu. Nah di sini Julo hanya memberikan limit 500.000 gitu ya. Memang nggak banyak sih, tapi ya lumayan gitu kan, karena juga baru daftar ya. Kalau mau tinggi harus dirawat terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, saya mengajukan ini di sore hari dengan teman saya yang mau punya pinjol Julo gitu kan. Nah, saya nasihati dia dulu ya. Asalkan Anda siap dengan risiko gagal bayar, tahu cara mengatasinya, silahkan punya pinjol. Ya, nah, pemirsa pun, Anda yang nonton ini pun harus seperti itu. Asalkan tahu risiko gagal bayarnya dan tahu cara mengatasinya, silahkan punya pinjol. Oke, di sini saya akan menginfokan sedikit tips dan trik bagaimana caranya agar di ACC di Julo. Yang pertama, pastikan nomor HP Anda itu sudah lama aktif dan juga nomor Anda itu harus bisa ditelepon biasa, di SMS, dan di WA. Oke, karena pihak pinjol akan miss call Anda untuk mengetahui apakah nomor Anda aktif atau tidak. Bang, kalau nomornya baru gimana? Boleh saja, tapi tingkat ACC-nya rendah. Terkecuali data kredit Anda itu bagus, slick OJK Anda itu bagus, itu ya kayaknya 80% di ACC.
gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, pastikan punya nomor kondar yang aktif di telepon, di SMS dan juga di WA, ya. Dan tidak pernah dijadikan kontak darurat oleh banyak orang yang telah gagal bayar di pinjol. Ya, sekarang pinjol ini mencatat nomor kondar yang sering dijadikan kontak darurat oleh orang yang gagal bayar. Kita ambil contoh nomor teman kita yang sering dijadikan kondar untuk pinjol. Nah, teman Anda ini kalau ditagih bilang nggak tahu, dibercandain DC-nya, dimarahin DC-nya. Nah, itu pinjol ini sekarang mencatat, ya, nyatet nomor-nomor kondar yang memang sudah biasa diteror. Gitu ya, itu pinjol nggak akan ACC kalau gitu ya, karena dianggapnya komplotan galbay pinjol. Jadi Anda tahun-tahun ini kalau meminjol harus pinter-pinter gitu. Oke, nah selanjutnya yang ketiga adalah jangan punya hutang di leasing dulu. Ya, banyak sekali teman-teman saya yang bayar pinjolnya pakai duit leasing. Setelah dibayar pakai duit leasing itu pinjolnya nggak ada yang ACC. Ya, itu belasan orang teman saya seperti itu. Ya, karena punya hutang di leasing jadinya tidak ACC di pinjol. Gitu ya. Oke, nah tips yang selanjutnya adalah pastinya punya rekening bank sendiri. Nah, itulah tips dan trik cara mengajukan pinjol di tahun 2024. Oke, nah sekarang untuk sesi pengisian data, alamat, nomor kantor saya skip saja ya, orangnya pun nggak mau kalau ada yang tahu data-datanya gitu. Nah, langsung saja kita ke aplikasinya dan ajukan dananya. Oke. Nah, sekarang saya ingin ngambil semua limit ini 500.000. Saya kuras semuanya ya. Caranya adalah klik tarik dana ini ya. Nah, di sini ada keterangannya 500.000, 400.000 dan yang paling kecilnya 300.000 ya. Dan 300.000 ini bisa dicicil sampai 3 bulan. Cicilan per bulannya 118. Nah, coba kalau yang 500.000. Nah, 500.000 ini tersedia sampai cicilan 5 bulan gitu ya. Per bulannya juga bisa kita lihat di sini 130 ya. Jadi 130 kali 5 ya 650 ribuan gitu ya. Pinjam cairnya 460, balikinnya 650.000 gitu. Nah, saya langsung pinjam saja ya. Nah, setelah saya mengajukan dananya, saya langsung mendapatkan notifikasi bahwa dana tersebut telah cair. Tidak nyampe 10 menitan ya, hanya beberapa menit langsung cair gitu ya. Namanya tangan ajaib ya, apapun pinjolnya pasti cair kalau di tangan saya. Heran saya juga gitu. Nah, katanya saya mau dikasih 100.000, tapi silakan saja. Nggak perlu ya, sana bawa, paling traktir kopi saja. Gitu, oke? Nah, sekedar info untuk Anda, Julo ini adalah pinjol legal resminya OJK. Ya, yang artinya apa? Yang artinya jika nanti Anda gagal bayar di Julo, Anda itu yang pertama tidak akan disebar data. Ya, karena aman. Ya, OJK selalu menghimbau kepada masyarakat untuk pinjamlah uang ke pinjol yang legal. Kenapa? Karena aman. Tidak bisa, atau pinjol legal ini tidak bisa mengambil data-data pribadi Anda. Tidak seperti pinjol yang ilegal. Dia itu bisa mengambil galeri Anda, kontak Anda, bahkan histori panggilan Anda. Nah, kalau di pinjol yang legal itu tidak bisa. Jadi aman ketika Anda tidak bisa atau tidak sanggup lagi untuk membayar pinjaman tersebut. Yang kedua adalah Anda pasti ditagih gitu ya. Nomor Anda yang Anda daftarkan ke Julo tersebut itu pasti ditagih ya, dan kondar Anda pun pasti ditagih. Bagaimana cara mengatasinya? Banyak di channel ini videonya ya. Hampir setiap video saya itu memberikan solusi-solusi tersebut. Oke, jadi Anda tinggal cari aja videonya yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke. Nah, yang ketiga adalah masuk slik OJK. Oke. Jadi kalau nanti Anda nunggak, Anda catatan di slik OJK-nya itu bisa buruk. Nah, bisa jelek gitu, karena ini pinjol yang resmi yang melaporkan hutang-hutang para nasabahnya ke OJK gitu ya. Walaupun memang tidak semua pinjol itu melaporkan hutang-hutang para nasabahnya ya. Kalau pinjol melaporkan semua hutang para nasabahnya, waduh, banyak yang gagal bayar, itu tidak menarik di mata investor ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Julo ini tidak memiliki DC lapangan, tidak ada DC lapangannya. Oke, banyak sekali kesaksian di grup Facebook Raja Galbay, dan saya pun yang sudah pernah galbay di Julo itu tidak pernah didatangi DC lapangan. Oke, jadi aman-aman saja gitu. Bang, gimana kalau nanti didatangi? Ya sudah, terima saja. Ya, pinjol itu tidak seperti bank dan leasing.
Oke. Kalau kita pinjam di bank ataupun di leasing, itu ada jaminannya. Jaminannya bisa ketarik, bisa kesegel. Tapi kalau dipinjol, Anda tidak menjaminkan apapun. Oke? Loh, kok bisa bang seperti itu ya, pinjol tidak ada jaminannya, tapi malah mencairkan uang, gitu ya. Nah itu, pinjol itu adalah bisnis rasa takut. Siapa yang takut, dia yang akan kalah. Gitu, Anda harus tahu rules-nya, ya, aturan mainnya itu. Gitu. Oke, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.